dengan mengalami beberapa kali pembangunan atau renovasi ya. Beberapa kali Ustaz. Iya. Dan sedikitnya ada 5 tahap ya. Kalau kita rangkum dari sejarah antara Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW ada 5 fase. 5 fase. Iya. Yang pertama adalah pembangunan Ka'bah sebelum zaman Nabi Ibrahim. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat telah mengisyaratkan bahwa Ka'bah ini sudah ditemukan atau sudah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim, ya. Tetapi ada beberapa riwayat, ya, yang riwayat ini kita diamkan saja karena berasal dari berita Israiliyat, berita yang datang dari Bani Israel. Kata Nabi SAW, hadisu an Bani Israel wala haraj. Silahkan berbicara ataupun riwayatkan dari Bani Israel, tidak mengapa gitu. Tapi kita harus tahu batasannya. Kalau hal-hal yang bertentangan dengan akidah ditinggalkan, kalau yang sesuai kita benarkan, kalau di tengah-tengah tidak ada yang mendustakan atau tidak ada yang membenarkan, maka kita pun diam gitu ya. Yang pertama disebutkan bahwa Ka'bah ini dibangun oleh para malaikat. Nah, di sini para ulama menyebutkan tidak ada dalil yang sahih bahwa Ka'bah ini dibangun oleh para malaikat. Oleh karena itu kita diamkan saja. Terus kita akhirnya harus apa gitu ya dengan riwayat-riwayat ini? Kita merujuk kepada dalil-dalil yang pasti. Bangunan Ka'bah sebelum Nabi Ibrahim, bahwa di situ ada isyarat-isyarat ya. Salah satunya dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dengan Hajar di sebuah padang ya atau lembah yang tidak berpepohonan, tidak bertumbuh-tumbuhan. Inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keturunanku. Di mana? Di sebuah lembah yang kering, tandus, tidak berpepohonan, ya, di samping atau di sisi rumahmu. Artinya apa? Ini ada isyarat bahwa sebelum Nabi Ibrahim bangunan itu sudah ada. Tapi ini isyarat ya, maksud itu tidak bisa dijadikan dalil secara pasti. Ini hanya ada isyarat ya. Para ulama tidak menyebutkan ini sebagai dalil bahwa itu adalah dalil yang pasti gitu. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah pun ketika peristiwa ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimu qawaida minal baiti wa Ismail ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Nah, yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim apa? Meninggikan. Berarti sebelumnya sudah ada? Sudah ada, cuma mungkin nggak terlihat. Iya, pondasinya sudah ada gitu ya. Cuman Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Ismail untuk meninggikan pondasi tersebut. Ini isyarat bahwa sebelumnya memang sudah ada pondasinya gitu ya. Terlepas apakah yang membangunnya para malaikat ataupun adalah anak keturunan Adam ya, kita tidak bisa memastikan hal tersebut, tapi isyarat dalam hal ini sudah ada. Itu adalah beberapa dalil yang sangat kuat ya. Kemudian yang kedua, fase kedua adalah di zaman Ibrahim. Ya, di zaman Ibrahim itu tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 126 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Berarti pada saat itu sudah pasti bangunan Ka'bah itu sudah ada, itu yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian bangunannya seperti apa? Para ulama menyebutkan bahwa bangunan Ka'bah saat itu hanya susunan batu saja tanpa ada perekatnya. Kalau di zaman kita ada semen gitu ya. Ya. Jadi dahulu hanya kumpulan batu atau tumpukan batu ya, yang dibentuk sedemikian rupa tanpa ada perekatnya ya. Kemudian Ka'bah ini tanpa atap. Ya, kalau sekarang sudah ada atapnya ya. Sudah ada talang airnya gitu ya. Nah, di zaman itu belum ada atap ya. Kemudian Hijr Ismail ya, bangunan setengah lingkaran yang seperti pagar, itu termasuk dari bagian bangunan Ka'bah saat itu. Kemudian pintunya pun ada 2, pintu masuk dan pintu keluar. Ini gambaran Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Kemudian
Fase selanjutnya adalah fase ketiga, yaitu di zaman Quraisy. Ya, di zaman Quraisy, karena kan sebenarnya Quraisy itu pada saat Nabi Muhammad SAW diutus masih pada ajaran millah Ibrahim, agama Ibrahim, cuman banyak penyimpangan sekali. Dan keberadaan Ka'bah masih ada, gitu ya. Namun di dalam Sirah Ibnu Hisham bahwa ketika pertama ya berkaitan dengan percobaan perusakan Ka'bah oleh Abrahah, ya, yang dimana Abrahah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya mencapai 35 tahun, di Mekah itu terjadi banjir besar. Ya. Karena bangunan Ka'bah itu tadi hanya tumpukan batu tanpa perekat, bangunannya hancur ya. Terkena dengan air yang sangat besar gitu ya. Maka di zaman Quraisy ini ada suatu upaya dari orang-orang Quraisy ya, melihat Ka'bah ini hancur, ingin merenovasi Ka'bah. Tapi ketakutan masih ada. Kenapa? Karena kan mereka mengalami peristiwa burung ababil. Oh iya. Ya. Itu kan menghancurkan Ka'bah ya, percobaan menghancurkan Ka'bah. Mereka takut sekarang bangunan Ka'bah itu roboh. Kalau direnovasi harus diratakan dulu gitu. Karena kan harus dari pondasi gitu ya. Iya. Mereka sangat takut untuk merobohkan sebagian bangunan yang ada. Jadi ini masih bertanya-tanya, ini direnovasi atau tidak gitu ya. Akhirnya ada seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah berkata kepada orang-orang Quraisy, apakah kalian ingin memperbaiki Ka'bah ini demi kemaslahatan atau tujuan yang lain gitu? Kata orang Quraisy, ya betul, kami ingin kebaikan gitu. Maka Al-Walid Al-Mughirah ini memberanikan membawa sebuah alat, mungkin cangkul ya, mulai merobohkan bangunan Ka'bah yang tersisa itu. Dihancurkan satu batu ya, terjatuh ke dalam tanah, kemudian mereka menunggu sampai esok hari. Kata orang Quraisy, kalau besok Al-Walid ini kena azab, kita berhenti ya. Tapi kalau Al-Walid sehat-sehat saja, lanjut kita bantu gitu ya. Akhirnya sampai keesokan harinya, ternyata tidak terjadi apa-apa. Akhirnya sepakat orang-orang Quraisy membantu Al-Walid bin Mughirah. Kemudian terjadilah renovasi Ka'bah ya. Dan pada renovasi Ka'bah ini ya, tentu saja masih tanpa semen ya. Kemudian tanpa atap. Kemudian batu yang dipakai untuk Ka'bah ini adalah batu-batu baru ya, bukan batu lama yang tergerus dengan banjir. Oke, batu-batu baru Ustaz ya? Iya, betul. Baik Ustaz, kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Bismillah. Jadi masih pembangunan oleh Quraisy ini masih tanpa semen ya, bangunannya tanpa semen, kemudian batunya batu baru, kemudian karena sudah ada banjir, orang Quraisy itu meninggikan pondasi Ka'bah tersebut, sehingga pintunya pun jadi tinggi, gitu ya. Yang asalnya sekitar 9 hasta, ya, pada saat itu dirubah menjadi 18 hasta. Kalau 18 hasta itu sekitar 9 meter ya tingginya. Nah, ini di zaman Quraisy ya. Dan saat itu ya, orang-orang Quraisy belum sempat menyempurnakan pembangunan Ka'bah ini. Belum sempurna jadi bangunannya. Iya. Jadi baru sekitar setengah ya. Maka dananya habis. Karena kenapa? Pada orang-orang Quraisy itu kaya saat itu, pedagang besar itu ya. Tapi ada seorang Quraisy bernama Abu Wahab memberikan peringatan. Wahai orang-orang Quraisy, berhati-hatilah kamu dalam menginfakkan harta kamu. Jangan sampai rumah Allah ini dibangun dengan harta yang kotor. Karena zaman Quraisy itu zaman jahiliyah. Iya. Usaha zina, minuman keras, dan mereka paham bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya. Tapi sudah menjadi mata pencaharian. Oleh karena itu mereka berkesimpulan atau bersepakat yang diinfakkan untuk pembangunan Masjidil Haram ini adalah harta yang halal ya? Yang halal saja. Oleh karena itu penting ya. Ini jangan sampai nih
saat sekarang membludak ya dana talangan haji dan umroh dengan cara-cara yang riba gitu ya. Padahal orang-orang Quraisy itu juga menghindari harta-harta riba ya. Masya Allah, luar biasa kaum Quraisy itu ya. Iya betul, ini pelajaran penting. Makanya kalau tidak belajar sejarah, tidak akan memaknai perjalanan umrohnya. Nah, karena tidak cukup, akhirnya menyisakan. Hijr Ismail itu kenapa? Seperti pagar saja. Harusnya sampai atas, tertutup gitu ya. Karena tadi uangnya tidak cukup. Sudah dikumpulkan tidak cukup uang halalnya, maka berhenti di situ. Sebetulnya kalau mau dikumpulkan dengan yang haram jadi jadi saja. Cuma karena mereka berhati-hati takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bangunan itu Hijr Ismail seperti yang ada saat ini gitu ya. Nah, sampai di situ tinggi Ka'bah 18 hasta, kemudian pintunya dinaikkan ya. Dan pintunya menjadi satu. Kalau di zaman Nabi Ibrahim pintunya dua untuk masuk dan keluar ya. Di zaman Quraisy ini pintunya hanya satu saja. Karena kenapa? Pertama alasannya ditinggikan agar Quraisy itu berwenang siapa yang boleh masuk dan tidak. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Kemudian ditinggikan alasannya juga karena banjir ya. Nah, karena itu tetaplah bangunan Ka'bah itu dari zaman Quraisy sampailah pada zaman kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Karena Abdullah bin Zubair saat itu memimpin kekhalifahan di Mekah ya. Dan berseberangan dengan negeri Syam ya. Saat itu dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, saat terjadi pertikaian antara kaum muslimin, ini saudara ya. Orang-orang Syam menyerang kota Mekah. Dan saat itu terjadi penghancuran, bukan sengaja ya, karena perang ya. Karena perang akhirnya Baitullah ini menjadi korban keganasan perang tersebut, terbakar dan rubuh. Tapi saat itu Abdullah bin Zubair ya masih memimpin di kota Mekah dan bertanya kepada para sahabat yang masih hidup saat itu dan kepada para tabi'in, wahai manusia, apa pendapatmu? Apakah aku harus memperbaiki Ka'bah ini atau membiarkannya seperti ini gitu, atau memperbaiki bangunan-bangunan aslinya saja ya. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, aku punya pendapat agar engkau tetap mempertahankan bangunan seperti ini dan perbaiki saja yang rusaknya gitu. Kemudian Abdullah bin Zubair ini berkata, bagaimana pendapatmu jika kalian punya rumah kalian rubuh dan terbakar, apakah kalian akan merenovasinya? Orang-orang Quraisy, para sahabat saat itu dan tabi'in berkata, ya tentu saja kami akan memperbaiki rumah kami. Dan ini rumah Allah. Gitu. Lebih utama untuk kita perbaiki. Oleh karena itu aku akan beristikharah selama 3 hari. Setelah 3 hari aku akan memutuskan. Maka hasil istikharahnya Abdullah bin Zubair akan merenovasi seluruh bagian Ka'bah. Ya. Artinya menghancurkan dulu sampai pondasi dan diletakkan batu-batu baru lagi ya. Kemudian Abdullah bin Zubair ini pernah mendengar perkataan Aisyah, itu hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah berkata ketika penaklukan kota Mekah, seandainya kalau bukan Quraisy ini baru masuk Islam dan aku punya uang yang cukup untuk merenovasi Ka'bah, maka aku akan membangunnya kembali, kata Rasulullah SAW, dengan 2 pintu, ya, kemudian Hijr ini dimasukkan ke dalam Ka'bah. Gitu. Nah, di situ Abdullah bin Zubair mendengar hadis ini, ingin membangun Ka'bah sebagaimana dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Maka dibangunlah Ka'bah itu sesuai yang disifati oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Imam Muslim akhirnya Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah seperti apa yang dicita-citakan Rasulullah SAW. Pintunya ada 2 untuk keluar dan masuk. Kemudian yang tadi ditinggikan oleh Quraisy diturunkan lagi. Iya. Kemudian Hijr Ismail itu ditutup. Jadi sempurna ya. Dan diberikan atap. Kemudian karena bangunan Ka'bah itu bertambah lebar dengan Hijr Ismail, Abdullah bin Zubair berpandangan ini kok kelihatan pendek gitu ya, maka ditambah lagi 10 hasta, jadi
tingginya 28 hasta sekitar 14 meter. Nah, saat itu setelah pembangunan Ka'bah oleh Abdullah bin Zubair selesai, maka Abdullah bin Zubair diperangi lagi oleh Hajjaj bin Yusuf, ya, sebagai gubernur Makkah dari Syam gitu ya. Dan setelah terbunuh, maka Hajjaj bin Yusuf melaporkan bahwa sesungguhnya Abdullah bin Zubair ini telah merubah Ka'bah. Dan khalifah saat itu yang di Syam menyangka bahwa Abdullah bin Zubair itu bohong tentang cita-cita Rasulullah SAW. Akhirnya dirubah lagi. Dirubah lagi, hijrnya dibongkar lagi, ya. Kemudian pintunya dinaikin lagi, dan pintu untuk keluar ditutup lagi. Dan akhirnya setelah proses itu selesai, baru Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu mengetahui hadis Rasulullah SAW dari Aisyah itu. Baru ketahuan bahwa hadis itu adalah sahih. Dan beliau menyesal. Seandainya aku tahu, maka aku akan membiarkan Ka'bah ini seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Karena kenapa? Itu adalah cita-cita Rasulullah SAW. Akhirnya beliau menyesal. Dan ketika Harun al-Rashid, ya, menjadi khalifah, pernah bertanya kepada Imam Malik, bagaimana pendapatmu kalau aku merenovasi Ka'bah sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW? Itu. Tapi Imam Malik saat itu berfatwa ataupun memberikan arahan, janganlah Ka'bah itu dijadikan main-main oleh para pemuka, oleh para pemimpin. Setiap naik khalifah, dia rubah. Jadi kewibawaan ataupun kesakralan Ka'bah itu akan hilang, menjadi main-main. Akhirnya Harun al-Rashid tidak merubah sedikit pun dari Ka'bah tersebut. Berarti Ka'bah yang saat ini adalah peninggalan Quraisy atau peninggalan Hajjaj bin Yusuf, gitu ya. Nah, ini yang harus difahami, gitu ya, bahwa Ka'bah ini secara histori itu panjang, ya. Dan ini insya Allah ketika kita memahami akan menambah kekhusyuan dalam ibadah, atau ketika berziarah itu kita akan lebih menghayati, gitu ya. Di samping nanti ada beberapa bagian penting di dalam Ka'bah ini yang tentu saja yang akan kita ziarahi ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya.